Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, insyaallah pada kita semuanya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, Bapak Haryadi MPD. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam usia dan juga ilmunya. Dan insyaallah mohon izin untuk mengirimkan tugas ujian tengah semester untuk semester 3 pada tahun 2023 tentang tujuan dari diciptakannya ataupun hakikat dari alam semesta dan juga manusia dilihat dari Al-Quran dan juga hadis. Adapun untuk tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui esensi alam semesta dan manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis insyaallah. Dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain di alam semesta, dan manusia sebagai hamba ataupun Abdullah ya, memiliki inspirasi nilai-nilai ketuhanan yang tertanam sebagai pejalan amanah atau khalifah dari Rabb semesta alam. Manusia dengan manusia lainnya memiliki korelasi yang seimbang, tolong-menolong ataupun ta'awun ya, dan saling bekerja sama dalam rangka memakmurkan bumi, dan manusia dengan alam sekitar juga merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan, rasa syukur, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insyaallah akan kita bahas tentang hakikat alam semesta. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah diteliti oleh para ilmuwan dari berbagai belahan bumi, karena keteraturan alam saling kait-mengait dan saling melengkapi antara unsur yang satu dengan unsur lainnya, mengharuskan manusia bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang sifatnya umum dan mewujudkan manusia yang baik dengan sifatnya yang khusus. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang baik, maka manusia berkewajiban untuk mempelajari, memahami, dan mengenal hukum keteraturan alam ini. Islam memandang bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keteraturan dan diciptakan dengan tujuan tertentu dan mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Sajdah ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dari berbagai ayat Al-Quran dan juga berbagai penafsiran para ahli masalah hakikat alam ini dalam pandangan Islam, pertama adalah seluruh alam ini adalah makhluknya Allah dan diciptakan dengan punya tujuan tertentu, yakni semua menghadap Tuhan pencipta alam atas dasar kebenaran dan sama sekali tidak didorong oleh perbuatan main-main ataupun sia-sia. Firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahqaf ayat ketiga menjelaskan, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq
wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Firman Allah di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-38 dan 39 menjelaskan, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, lalu yang kedua adalah alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunnatullah tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fatir ayat ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Ketiga, kehidupan manusia tunduk kepada sunnatullah kemasyarakatan. Allah telah mengatur sunnah ini sebagai kehidupan manusia, dan atas dasar inilah maka Allah mengutus para rasul, menegur umat yang lalai, membinasakan sebagian mereka yang zalim, mengatur ajal dan mengubah keadaan mereka. Lalu keempat, seluruh alam ini tunduk kepada Allah, baik pengaturan, perintah dan kehendaknya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-116 dan juga 117. Yang kelima adalah alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia. Salah satunya yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah bahwa ia menjadikan manusia mampu mempergunakan berbagai daya alam di sekitarnya. Namun demikian diingatkannya bahwa manusia mampu mendudukan alam itu dengan izin Allah, dan bahwa Allah memang telah mendudukannya baginya. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun dalil hadis tentang penciptaan alam semesta, ya, ini dinukil dari Ashidatul Burdah karya Muhammad Said Al-Bushiri, menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai semacam sebab penciptaan alam semesta ini. Di dalam hadis kursi dinyatakan bahwasanya dasar pernyataan ini, ya, tentang penciptaan alam semesta adalah tentang jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam yang meminta dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan terkait kekeliruannya, ya. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat catatan la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah pada tiang-tiang arsy-Nya Allah. Dan Allah menjawab, kau meminta dengan namanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar aku mengampunimu. Sungguh kalau bukan karenanya, aku tidak akan menciptakanmu. Ya, jadi wujudnya Nabi Adam alaihissalam bergantung pada wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah takkan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan oleh Allah, maka niscaya anak Adam atau Bani Adam takkan diciptakan. Sedangkan nyatanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, ya. Allah juga menciptakan alam semesta ini hanya untuk keperluan manusia. Jadi hanya karena Nabi Muhammad SAW Allah menciptakan alam semesta raya ini. Lalu yang kedua tentang hakikatnya manusia. Ya, dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan
menyebut tentang manusia. Yang pertama adalah bashar. Penggunaan istilah bashar dalam Al-Quran lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum, ya, seperti kulit, rambut, bentuk fisik secara umum, dan kebutuhan biologis yang tidak berbeda di antara manusia satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, istilah bashar lebih banyak menggambarkan persamaan yang ada pada semua manusia, baik dalam aspek fisik maupun psikis. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-20, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Lalu yang kedua adalah yang terdiri dari alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, ataupun unas. Yang ketiga adalah Bani Adam dan zuriyah Adam. Kata zuriyah menurut berkaitan dengan keturunan. Jika dikatakan inna fulanan la karimu az-zuri, maknanya adalah karimu at-tabi'ah, pembawaannya sejak lahir mulia. Dan zuriyah juga berkaitan dengan sesuatu yang jatuh ataupun diperoleh anak dari orang tuanya. Bila kata zuriyah dikaitkan dengan Adam, lebih menggambarkan keturunan dari mana seseorang berasal dan sifat-sifat bawaannya yang dibawa sejak lahir. Lalu yang keempat, ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Coba kita perhatikan dialog antara Allah dengan para malaikat ketika hendak menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang diabadikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata khalifah pada ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau ada yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar inilah ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Tidak. Allah bermaksud dengan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Jadi, esensi tujuan penciptaan manusia adalah Allah hendak memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu melaksanakan amanah sesuai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam bidang keahlian atau kewenangan sesuai yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Lalu firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam menafsirkan liya'budun pada ayat di atas menjelaskan bahwa bukan berarti agar supaya mereka itu beribadah atau agar Allah disembah. Pemaknaan seperti ini dipandang mustahil sebab Allah tidak membutuhkan sesuatu. Dari sini bisa dipahami oleh kita bahwa tujuan penciptaan itu, ya, bukan untuk Allah tetapi untuk diri manusia itu sendiri. Jadi bila dalam ayat tersebut dikatakan agar manusia beribadah, maka manfaat ibadah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri bukan untuk Allah melainkan untuk manusia itu sendiri. Masya Allah. Sebagai penutup, ya, keterangan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selain itu juga lalu menjadikan mudghah, segumpal daging selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan: rizkinya, ajalnya, amalnya, kesulitan ataupun kebahagiaannya. Demi zat yang tiada ilah kecuali dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan. Jujur lagi dipercaya, sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selain itu juga lalu menjadikan mudghah, segumpal daging selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan: rizkinya, ajalnya, amalnya, kesulitan ataupun kebahagiaannya. Demi zat yang tiada ilah kecuali dia, sesungguhnya setiap kalian ada yang melaksanakan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanyalah sehasta. Namun dia telah didahului oleh Alkitab ataupun ketetapan takdir, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, lalu dia masuk ke dalamnya. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan ahli nar ataupun penduduk neraka, sehingga jarak di antara dirinya dan neraka cuma sehasta. Namun dia telah didahului oleh takdirnya tersebut, lalu dia mengerjakan perbuatannya yaitu ahli surga, lalu dia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat buat saya pribadi khususnya, dan kepada seluruh yang mendengar dan juga melihat tentang presentasi yang saya kirimkan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.